Assalamualaikum, apa kabar Bolo? Senang sekali saya Ida Ami dapat kembali menemani Anda di Lobby Belajar Lebih Memahami. Lobby kali ini merupakan kerjasama antara Arek TV dengan DPRD Kota Surabaya. Dan tema lobby kita hari ini adalah pembangunan infrastruktur Kota Surabaya 2026 dan flyover Taman Pelangi. Bersama dengan narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita, beliau adalah Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Ibu Aning Rahmawati. Assalamualaikum, apa kabar Ibu? Waalaikumsalam. Sehat ya. Terima kasih sudah menyempatkan sebelum rapat datang ke sini. Oke, tema hari ini adalah pembangunan infrastruktur Kota Surabaya dan juga untuk flyover Taman Pelangi nih Ibu. Bu Aning, pembangunan infrastruktur adalah menjadi salah satu indikator kemajuan sebuah kota. Nah, masalahnya adalah masyarakat berharap setiap proyek ini benar-benar menjawab kebutuhan, bukan hanya sekedar pembangunan fisik. Oh, ada ini, yang baru ini gitu ya. Nah, apa prioritas utama pembangunan infrastruktur Kota Surabaya nih Bu di tahun 2026? Ya, alhamdulillah. Kalau kita merunut di RPJMD ya, pembangunan jangka menengah 5 tahunan, kemudian di breakdown di rencana kerja pemerintah kota setiap tahun, dan kita rumuskan dalam APBD Kota Surabaya di tahun 2026, tentunya dokumen tersebut bukan hanya dokumen publik dan dokumen politis gitu ya, namun dokumen tersebut disusun berdasarkan seluruh kebutuhan masyarakat, baik itu melalui musrenbang perencanaan pembangunan mulai dari kelurahan sampai dengan kota. Kemudian juga di DPRD sendiri juga ada reses untuk menyerap aspirasi. Dari situ kita menentukan prioritas pembangunan, kita menentukan isu strategis pembangunan, dan muncullah yang disebut dengan proyek strategis Kota Surabaya. Kalau di tingkat nasional ada proyek strategis nasional, maka di Kota Surabaya ada 20 proyek strategis Kota Surabaya yang itu sudah mendasarkan kepada visi misi wali kota dan tentunya aspirasi seluruh warga Kota Surabaya, dan yang paling penting adalah disusun berdasarkan skala kebutuhan terpenting, karena meskipun APBD Kota Surabaya terbesar ya se-Indonesia, kalau kita bicara DKI, kita bicara Jogja kan bukan kota istimewa. Iya. Kalau kita bicara kota, maka APBD terbesar adalah Surabaya. Dan tahun ini menjadi luar biasa karena APBD kita tembus di angka yang sangat fantastis begitu ya. Untuk tahun 2026 kita juga ada pembiayaan yang dari pinjaman yang tahun-tahun periode sebelumnya belum ada. Saat ini kita ada, tujuannya apa? Menuntaskan pemerataan pembangunan sekaligus menuntaskan sesuai dengan visi misi Surabaya Kota Dunia dan Surabaya Kota Maju. Nah, kita bicara tentang Surabaya Kota Maju dan Kota Dunia itu implementasi di tahun 2026 ada 20 proyek strategis kota yang itu sudah ada SK wali kota, dan saya cek di bina program ya, di administrasi pembangunan sudah luar biasa, dari 20 sudah ada 14 yang sudah dalam tahap pengerjaan dan menuju finishing, dan ada 6 yang ini nanti kebetulan hari ini kita sedang pembahasan APBD, meskipun pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 kita bisa nyerempet ke 2026 ya. Masih ada 6 proyek strategis Kota Surabaya yang sudah masuk RUP, namun belum ada tender, belum ada lelang. Nah, ini yang akan kita kawal. Oke, Bu Aning, ini berarti dari reses tadi Komisi C ya khususnya memastikan bahwa yang pembangunan sekarang berdasarkan memang sudah kebutuhan masyarakat begitu ya, bukan hanya sekedar ini ingin dibangun ini, tapi sudah istilahnya prioritas gitu ya. Yang tadi disebut prioritas karena di musrenbang itu seluruh RT RW sudah diminta. Kita bukan top down ya, kita bottom up. Seluruh RT RW sudah diminta. RT-mu, RW-mu, kelurahan ini, kecamatan ini mana yang prioritas, mana yang sangat darurat, banjir. Bahkan ketika kita berbicara tentang kelurahan, kecamatan, di kelurahan itu ada dakl, namanya dana kelurahan, ada rumusnya tersendiri, sehingga setiap kelurahan tidak sama, rata-rata 3-4 miliar. Tentunya kalau satu kelurahan ada 3 miliar, satu contoh kelurahan Medokan Ayu, ada 3 miliar yang digulirkan di kelurahan Medokan Ayu untuk pembangunan di tingkat kelurahan. Namun di situ ada 15 RW, sehingga
lurah beserta seluruh jajaran RW harus menentukan pembangunannya di tingkat kelurahan itu RW mana dulu, karena tidak mungkin 3 miliar untuk 15 RW. Satu gorong-gorong, saya tahu persis di RW 1 Medokan Ayu itu menghabiskan angka hampir 6 miliar, sehingga harus bertahap. Nah, jadi di sini kita ketika tadi ditanyakan tentang prioritas, ini sudah betul-betul disusun berdasarkan skala prioritas, karena musrenbang kelurahan itu seluruh RT RW sudah menentukan. Kemudian dipadukan dengan resesnya DPRD Kota Surabaya, 50 orang reses di seluruh kelurahan kecamatan ini juga menentukan mana aspirasi masyarakat yang memang betul-betul urgent untuk dimasukkan dalam APBD Kota Surabaya tahun 2026. Oke, Bu Aning, kalau kita ngomong tentang indikator keberhasilan pembangunan infrastruktur di Surabaya seperti apa itu? Ya, jadi saya sampaikan dulu terkait dengan 20 proyek strategis Kota Surabaya. Warga Surabaya berhak tahu proyek strategis yang sudah diurutkan berdasarkan skala prioritas ini 20 yang akan dikerjakan tembus 1 triliun ya, 955 miliar untuk Kota Surabaya. 1 triliun proyek strategis kota 20 itu di mana saja, sehingga masyarakat yang selama ini menantikan apa pembangunan yang ada di wilayah itu bisa tahu. Salah satunya adalah kita akan membangun 4 SMP negeri baru di Kota Surabaya. Dan ini yang selama saya reses, kemudian Bapak Ibu Dewan juga reses, itu betul-betul menyampaikan bahwa masyarakat itu butuh SMP baru. Selama ini kalau SPMB pasti masyarakat bertanya-tanya karena zonasi tidak lolos, kemudian prestasi tidak lolos, begitu ya. Sehingga kita menambah 4 SMP baru yang sudah lolos lelang, yang insya Allah dikerjakan tahun ini dan akan selesai tahun ini 2027 operasi. Jadi salah satunya SMP yang ada di Medokan Ayu. Ini sempat tertunda beberapa waktu begitu ya, harusnya di tahun 2025, kemudian 2025 terrasionalisasi sehingga terrealisasi di tahun 2026. Kemudian SMP ditambah Odi. Ini juga rumah kawasan padat penduduk yang SMP-nya juga sangat terbatas gitu ya. Kemudian SMP di Gunung Anyar, kemudian SMP di Warugunung. Kenapa ini menjadi strategis? Saya tarik ke depan tadi bahwa sesuai dengan Surabaya Kota Dunia dan Kota Maju, kita menuntaskan keunggulan di bidang pendidikan, sehingga kita menambah 4 SMP baru ini berdasarkan visibility tadi yang sangat kuat, ketat, kolaborasi juga dengan sekolah swasta, bahwa di tempat itu yang akan dibangun SMP baru itu sekolah swasta tidak perlu khawatir kekurangan murid, sehingga analisanya sangat kuat. Kemudian di samping 4 sekolah baru ini, SMP baru, kita juga akan membangun SD negeri baru. Di Tambak Odi itu juga akan dibangun SD baru, beberapa SD baru. Kemudian juga kelurahan kecamatan yang sangat krusial untuk dikembangkan sekaligus dikuatkan, itu ada beberapa titik kelurahan kecamatan yang akan dibangun. Kemudian juga tidak lupa kawasan Surabaya Timur, ini juga termasuk kawasan strategis sehingga akan dibuat proyek strategis kota, yaitu penguatan di kawasan SIP, kemudian jembatan THP Surabaya itu akan dikuatkan lagi untuk area wisata kota Surabaya, sehingga menjadi salah satu proyek strategis kota yang akan dituntaskan di tahun 2026. Kemudian juga tidak ketinggalan juga kita menyelesaikan area macet. Jadi Surabaya ini ada 25 area yang masih ada kemacetan, dan kemarin sudah kita secara bertahap kita sudah tuntaskan. Kepote sudah tuntas, di Mer juga kalau dilihat sekarang sudah wasdol gitu ya. Kemudian juga Taman Pelangi yang nanti akan kita bicarakan, dan yang sekarang ini sudah dianggarkan ada di Dharma Husada, ada di kawasan Surabaya Timur yang kita lihat sangat macet, insya Allah nanti akan juga masuk di proyek strategis kota Surabaya. Kemudian di Surabaya Barat, karena tadi kota dunia, kota maju, kita menguatkan di Surabaya Barat dengan pembangunan jalan raya Wiyung, itu nilainya 138 miliar. JLLB kita tuntaskan sehingga Surabaya sebagai bagian strategis untuk pengungkit ekonomi di Asia Tenggara itu nanti tercapai di Surabaya Barat. Oke.
Bu Aning, ngomong-ngomong tentang kemacetan begitu ya, tantangan Surabaya bukan hanya kemacetan sebenarnya itu, tapi juga perubahan iklim. Nah, apakah pembangunan infrastruktur 2026 ini sudah mengintegrasikan konsep kota berkelanjutan yang tadi? Seperti mungkin peningkatan ruang hijau, sistem drainasi adaptif, dan transportasi yang ramah lingkungan. Jadi, Masya Allah ya, Surabaya ini ketika menyusun RPJMD Kota Surabaya, kemudian menyusun RKPD sampai dengan APBD, landasan utamanya adalah RPPLH. Jadi RPPLH ini terkait dengan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Sehingga yang ditanyakan Mbak Ami tadi ya, Surabaya sudah sangat berpikir strategis untuk pengelolaan yang berkelanjutan. Bagaimana kita ekonomi hijau, kemudian juga bagaimana kita menuntaskan emisi, kemudian juga bagaimana kita mulai mengganti mobil kita dengan mobil listrik, transportasi publik, itu betul-betul menjadi fokus. Dan yang tidak kalah penting, saat ini Surabaya sedang menuntaskan pengelolaan sampah modern. Kalau selama ini Surabaya menjadi pilot project percontohan ya, percontohan dengan adanya PSEL di kota Surabaya, pengelolaan sampah energi listrik, maka di tahun 2026-2027 Surabaya akan menambahkan PSEL dengan bantuan dari Danantara. Ini akan mengelola 1.000 ton sampah per hari. Surabaya itu sampahnya 1.600 sampai dengan 1.800 ton sampah per hari. Nah, saat ini di PSEL Benowo itu kita mengelola harusnya kalau berdasarkan MOU, saat ini kan kita MOU dengan PT SO selama 32 tahun dengan nilai pengelolaan per tahun 130 miliar untuk typing fee. Nah, itu mengelola 1.000 ton sampah per hari. Sisanya berapa? 600 sampai 800 ton sampah. Semuanya kita bawa ke sana namun dengan denda. Karena ketika 1.000 ton sampah lebih, pemerintah kota harus membayar denda. Kelebihannya itu dikalikan dengan nilai per ton sampah. Nah, maka dengan adanya nanti PSEL yang baru di daerah Sumberjo, maka Surabaya untuk 600 sampai 800 ton sampah itu sudah selesai. Sisanya kurangnya dari mana? Kan kalau 1.000 berarti kurang 200 ton sampah. Maka 200 ton sampah itu kita kerjasama dengan Surabaya Raya, dengan Sidoarjo, Gresik, Mojokerto untuk mensuplai sampah. Menarik sekali Bu Aning. Ini kan kalau kita berbicara masyarakat Surabaya masa kini gitu ya. Nah, ini semakin kritis gitu ya, terhadap penggunaan anggaran publik ya, khususnya. Nah, ini bagaimana Komisi C mendorong transparansi sehingga masyarakat ini dapat mengetahui perkembangan proyeknya, realisasi anggaran hingga hasil evaluasinya secara terbuka begitu ya. Yang pertama tadi saya agak lupa terkait dengan indikator keberhasilan pembangunan yang tadi ditanyakan, belum saya jawab ya. Indikator keberhasilan dari pembangunan tentunya output dari setiap proyek, setiap program, setiap kegiatan yang disampaikan oleh pemerintah kota itu ada output dan outcome. Sehingga kita setiap 3 bulan sekali pemerintah kota kita panggil untuk evaluasi triwulan. Dari situ kita bisa menentukan mengetahui serapan anggarannya, kemudian pelaksanaan teknis pekerjaannya seperti apa. Nah, namun di setiap harinya kita ada rapat khusus dengan pemerintah kota untuk mengetahui bagaimana progres dari semua pekerjaan yang dilakukan. Itu kita lakukan dengan pemerintah kota melalui rapat-rapat rutin kita. Kemudian yang berikutnya mengenai transparansi. Pemerintah kota ada dibuka nanti bisa baik di JDIH maupun JDPK gitu ya. Itu pemerintah kota Surabaya dan seluruh pemerintah kota di kabupaten kota di seluruh Indonesia ya, itu bisa dibuka di web ya. Iya, betul, bisa dibuka progres dari setiap proyek, kemudian progres dari setiap serapan anggaran, kemudian proses dari setiap pelaksanaan anggaran itu bisa. Nah, dan pemerintah kota juga kalau
tender atau pengadaan barang dan jasa PPJ semua sudah online gitu ya. Sehingga masyarakat, saya sering menerima aduan dari masyarakat, ini sudah masuk RUP, LPSE, di LPSE itu bisa dicek langsung. Sudah masuk RUP, ini kok belum dikerjakan, ini kenapa kok? Itu saya sering mendapat aduan dari masyarakat terkait dengan pekerjaan. Jadi jangan khawatir, Kota Surabaya semua sudah menuju era digitalisasi, semua sudah bisa dicek oleh warga Kota Surabaya. Namun kami dari DPRD Kota Surabaya juga mewakili warga Kota Surabaya bagaimana terus melakukan tupoksi, baik itu berupa pengawasan, kemudian juga regulasi, kemudian juga terkait dengan penganggaran. Sehingga insya Allah kerjasama antara kita DPRD Kota Surabaya dan masyarakat Kota Surabaya untuk melakukan pengawasan pembangunan sehingga pembangunan bisa merata ini insya Allah terwujud. Jadi Bolo jangan khawatir begitu ya. Bolo sendiri juga bisa mengikuti di web ya, yang tadi di JDIH dan JDPK gitu ya. Sampai mana nih progresnya dan anggarannya juga. Jadi nggak sia-sia Bolo semuanya bayar pajak. Wah, oke jangan kemana-mana, saat lagi Lobby akan kembali. Tetap bersama kami. Kembali di Lobby Bolo bersama dengan Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Ibu Aning Rahmawati. Ibu, tadi sudah kita bahas banyak tentang infrastruktur prioritas di Surabaya dan sebagainya. Nah, ini terkait dengan flyover Taman Pelangi yang seperti di judul Lobby kali ini. Nah, ini menjadi salah satu proyek yang paling dinantikan mungkin ya sama warga Surabaya ini. Nah, apa indikator yang digunakan untuk menyatakan bahwa proyek ini memang menjadi solusi efektif terhadap kemacetan, bukan hanya memindahkan titik kemacetan ke tempat lain begitu? Ya, jadi flyover Taman Pelangi itu sebetulnya sudah lama sekali digagas ya, mulai tahun 2018. Mulai 2016, 2017, 2018 itu di 3 periode itu sudah ramai diperbincangkan, namun belum menjadi program prioritas. Nah, akhirnya Komisi C DPRD Kota Surabaya di tahun 2019 ya, itu minta kepada pemerintah kota untuk mengkaji seluruh titik kemacetan Kota Surabaya. Akhirnya muncullah 20 titik kemacetan di tahun 2019. Saya ingat sekali waktu itu kita minta dan disampaikan 2019 itu 20 titik kemacetan, kemudian kita minta dikaji secara anggaran, dikaji secara waktu, dikaji secara prioritas bagaimana ditanyakan Mbak Ami tadi. Nah, akhirnya dari 20 itu muncullah prioritas pertama itu ada di flyover Taman Pelangi. Karena dilihat dari jumlah kemacetan Kota Surabaya berdasarkan pakar yang mengkaji juga, mungkin sebetulnya kemacetan itu bukan dari Kota Surabaya, bukan dari dalam Kota Surabaya sendiri. Kalau Surabaya NC tanpa Sidoarjo, Gresik, tanpa Mojokerto tidak macet. Ini kajian. Iya. Kajian ya. Namun ketika ternyata dari Mojokerto, Gresik, Sidoarjo itu persentase yang masuk ke Surabaya luar biasa, disitulah titik kemacetan muncul. Dan salah satu yang bottleneck, kemudian salah satu yang di situ ada perlintasan kereta, di situ perhitungan terkait dengan jumlah mobilitasnya juga luar biasa, akhirnya muncullah Taman Pelangi. Sehingga ditetapkan pada tahun 2024-2025 kita harus membebaskan Taman Pelangi. Dan dianggarkan waktu itu 81 miliar untuk pembebasan lahan di Taman Pelangi. Dan kenapa kok sampai akhirnya baru 2025 tuntas? Karena sengketanya juga luar biasa. Sengketa di antara penduduk itu sendiri luar biasa. Sehingga sebetulnya kalau tahun 2018 itu sempat berhenti, itu karena sengketanya tidak selesai. Kemudian kita kawal terus di Komisi C untuk masalah sengketa sedetailnya, sampai kita kawal sampai ke pengadilan gitu ya. Alhamdulillah 2025 selesai. Dan komitmen dari pemerintah kota, begitu pembebasan lahan ini selesai, maka 2026 harus dibangun. Nah, ketika 2026 harus dibangun, kita sudah menganggarkan nilai yang sangat fantastis ya. Untuk pembangunan flyover itu 300 miliar.
Sehingga 50-50, 150-nya kita tetapkan dari APBD, 150-nya kita minta pemerintah kota upaya ke APBN, ke pemerintah pusat. Kemudian komunikasi intensif sejak tahun 2025, 2026, di 2026 akhirnya disepakati berdasarkan komunikasi dengan pemerintah pusat itu bahwa seluruh pembangunan diambil alih oleh pemerintah pusat. Jadi angka 300 miliar itu akhirnya diambil alih oleh pemerintah pusat, dan yang 150 yang sudah kita anggarkan di APBD Kota Surabaya akhirnya dialihkan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur di Kota Surabaya, terutama dalam pengendalian banjir. Nah, untuk saat ini angka 300 miliar itu harusnya terrealisasi di tahun 2026 dan 2027, karena informasi yang saya dapatkan dari pemerintah kota melalui Dinas PU itu 2026-2027 untuk penganggarannya tentunya kalau dari pemerintah pusat harus masuk di APBN ya, APBN 2026 perubahan dan APBN 2027. Intip punya intip ternyata untuk 2026 ini sudah masuk lelang. Dan rencananya 2026 itu mulai proses. Nah, ini cuman saya belum mendapatkan informasi resmi terkait dengan RKA DPA dari pemerintah pusat. Nah, jadi kita tidak mau berspekulasi, sehingga informasi ini disampaikan bahwa pada kenyataannya sudah masuk di APBN multi years 2026-2027, sudah masuk lelang, dokumen lelang, dan rencananya bulan September melalui APBN itu akan dikerjakan. Namun belum istilahnya belum ada lampu hijau begitu ya, karena pemerintah kota sendiri juga belum mendapatkan dokumen resmi apapun dari pemerintah pusat. Jadi ini tinggal menunggu aja sebenarnya Bu ya? Ya, karena memang kewenangannya kalau 300 miliar itu kan luar biasa ada di pemerintah pusat, sehingga pemerintah kota yang paling penting adalah menyiapkan, dan sudah kita lihat ya, Taman Pelangi sekarang bersih. Taman Pelangi sekarang sudah tidak ada siapapun dan apapun di atasnya. Nah, itu salah satu syarat supaya APBN tidak dicairkan adalah pembebasan lahan di Taman Pelangi, dan sudah kita anggarkan 81 miliar selesai. Dan memang sebenarnya kalau dilihat dari lokasinya sudah ready, tinggal menunggu lampu hijaunya seperti Bu Aning informasikan. Bu Aning, nah Komisi C ini kan memiliki fungsi pengawasan. Nah, ini bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan agar kualitas pembangunan flyover Taman Pelangi nanti ini sesuai spesifikasi teknis, tepat waktu dan tidak menimbulkan pembengkakan anggaran. Khususnya kalau mungkin saya belum mendapat informasi tadi kalau memang di cover keseluruhan ya dengan APBN. Nah, kalau Bu Aning sendiri bagaimana ini? Ya, jadi memang kemarin itu secara DED itu ada dua alternatif kan, ada flyover itu yang di atas, kemudian juga ada yang di bawah. Jadi kemarin sudah dianalisa semuanya oleh pemerintah kota, kan DED-nya dari kami, dari pemerintah kota. Sudah dianalisa ketika menggunakan flyover dan yang di bawah itu apa namanya ya, saya lupa ya. Itu ada permasalahan masing-masing. Kalau menggunakan flyover memang tampak indah, tampak bagus gitu ya, dan secara apa namanya estetik. Kemudian secara pembiayaan lebih mahal gitu ya dibandingkan yang di bawah. Yang di bawah itu underpass ya bentuknya. Kalau underpass ini permasalahannya jauh lebih kompleks karena harus merubah arus dari drainase kota Surabaya. Jadi yang harusnya sekarang ini sudah clear and clean, nanti akan dirubah. Nah, tapi kalau flyover, drainase kota Surabaya aman. Karena kan drainase di mana flyover itu tidak hanya hulunya ada di mana Dayungan, hilirnya ada di Medokan Ayu Rungkut. Sehingga ketika permasalahan drainase di sini itu menjadi hambatan, maka drainase di Surabaya Timur juga akan kena imbasnya. Meskipun pembangunannya di Taman Pelangi. Sehingga akhirnya sepertinya kemarin pembangunannya mengerucut ke flyover. Jadi karena memang semuanya APBN ya,
itu di flyover. Nah, kemudian bagaimana pengawasan agar tepat waktu? Nah, ini kalau APBN ini kita tidak mempunyai apa ya, secara regulasi kita tidak mempunyai kewenangan. Namun kita tetap bisa meminta kepada pemerintah kota, dalam hal ini BSDA, BM atau PU, untuk terus berkoordinasi dan terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait dengan pembangunan di wilayah kota Surabaya. Namun nanti ketika sudah proses pembangunan, saya kira pemerintah kota mempunyai kewenangan untuk mengawasi terkait dengan prosesnya, sehingga proses itu bisa paling tidak memberikan hambatan bagi pengguna jalan, terutama dinas perhubungan, kemudian juga dinas BSDA, atau PU, sehingga masyarakat ini begitu ada, kita ingat kemarin waktu pembangunan mana Aloha ya, Aloha itu kan juga sempat lama begitu kan. Nah, makanya ini nanti begitu sudah ada dokumen resmi dari pemerintah pusat, maka kita akan panggil pemerintah kota untuk menyampaikan, mempresentasikan terkait dengan timeline-nya, kemudian juga semua kesiapan dari pemerintah kota supaya pembangunan ini juga tidak memberikan dampak yang berarti bagi warga kota Surabaya. Berlarut-larut ya Ibu ya. Baik, kita break dulu Ibu. Boleh jangan kemana-mana, sesaat lagi Lobby akan kembali. Tetaplah bersama kami. Kita kembali di Lobby, tepatnya di gedung DPRD Kota Surabaya dengan tema pembangunan infrastruktur Kota Surabaya 2026 dan flyover Taman Pelangi. Bu Aning, kalau kita berbicara tentang flyover Taman Pelangi gitu ya, nah ini merupakan solusi jangka panjang kalau kita lihat di perbincangan, atau hanya salah satu bagian dari master plan besar penataan sistem transportasi Kota Surabaya, Bu. Nah, seperti apa roadmap transportasi Surabaya ke depan dalam 5 sampai dengan 10 tahun ke depan? Ya, itu sebetulnya kalau flyover itu hanya sebagian kecil ya, karena sebetulnya transportasi Kota Surabaya ini mempunyai roadmap yang milestone yang sangat luar biasa. Jadi kita baik itu melalui kereta api, kemudian juga transportasi publik di terang dan feeder, itu sudah tertata sangat luar biasa. Hanya memang kebijakan anggaran belum berpihak pada transportasi publik. Meskipun kalau kita melihat grafik penumpang untuk transportasi publik Kota Surabaya setiap terus meningkat, terus meningkat, bahkan kebutuhannya menjadi sangat luar biasa, apalagi dengan integrasi Surabaya Raya. Ketika dari Trans Jatim itu masuk ya, turun penumpangnya di Kota Surabaya, maka kita juga sudah mengintegrasikan dengan bis Surabaya maupun feeder di Kota Surabaya. Jadi dan Trans Jatim ini juga sudah luar biasa. Maka ke depan milestone dari Wirawiri, WW, kemudian juga transportasi publik berupa bus ini akan terselesaikan di tahun 2029. Seluruh Kota Surabaya akan ada 11 rute. Saat ini hanya masih 5 rute. Ada 11 rute yang insya Allah akan memenuhi seluruh kebutuhan transportasi warga Kota Surabaya, termasuk juga feeder. Feeder ini nanti masuk ke kampung-kampung ini juga akan terpenuhi secara keseluruhan. Tidak hanya itu, Surabaya juga akan ada transportasi publik yang sekarang ini dengan jalur kereta ya. Kereta nanti 2027 itu akan sudah mulai dibangun. Jadi kereta listrik ya, kereta listrik yang dua gerbong, bukan relnya double track ya, double track ini juga akan kita mulai di tahun 2027 yang DED-nya sudah selesai di tahun 2026 ini penyempurnaan, insya Allah 2027 mulai pembangunan itu juga dengan APBN. Jadi masyarakat Surabaya insya Allah tidak perlu khawatir dengan transportasi publik. 11 rute terang dan Wirawiri akan memenuhi seluruh rute transportasi publik di Kota Surabaya dengan SPM, standar pelayanan minimal, yang selama ini mungkin masih banyak
keluhan ya, yang supirnya mungkin terlalu kenceng dan yang lain itu karena memang keterbatasan armada. Sementara mereka dengan kita menggunakan pihak ketiga by the service itu dituntut dengan SPM headway-nya rendah, kemudian tepat waktu, sehingga mau tidak mau mereka mengejar. Nah ini terus kita perbaiki, insya Allah transportasi publik di kota Surabaya juga akan mendunia, gitu ya. Amin. Dengan kolaborasi yang kuat dengan Surabaya Raya termasuk pemerintah. Jadi tujuannya semua rute nanti terintegrasi, jadi nggak bingung lagi nih mau naik apa. Dan yang paling penting kemacetan tadi 20 titik kemacetan sudah mulai terurai dan kita kawal terus. Sekarang sudah tinggal berapa, salah satunya di Taman Pelangi, insya Allah di titik-titik termasuk juga nanti di mana Wonokromo itu ya, kita sudah tahapkan. Anggarannya sudah bertahap, jadi jangan khawatir, insya Allah Surabaya tetap akan menjadi yang terbaik bagi warga kota Surabaya. Bu Aning, nah ini pembangunan infrastruktur ini kan seringkali berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat sekitar, gitu ya. Nah ini strategi apa Bu yang disiapkan pemerintah dan DPRD agar pelaku usaha di sekitar proyek ini tetap istilahnya bisa bertahan selama pembangunan gitu kan? Kadang ya kalau bentar, nah ini kalau panjang jangka apa? Jadi kita pastikan itu ya Mbak, kebetulan di setiap kali pembangunan kita pasti ada sosialisasi kepada masyarakat. Dan insya Allah nanti DPRD Kota Surabaya akan mengawal, bahkan nanti semoga bisa berdampak positif ya, memberikan berkah. Mereka yang berjualan itu bisa menjadi salah satu supplier bagi para pekerja yang ada di wilayah setempat. Jadi insya Allah selama komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah kota baik, dan DPRD Kota Surabaya juga terus mengawal, insya Allah dampak-dampak negatif itu, karena setiap, terutama Taman Pelangi ini kan proyek strategis ya, besar nilainya, dan dikawal langsung oleh pemerintah pusat, maka pemerintah kota yang sudah membebaskan 81 miliar untuk lahan ini juga harus mengawal supaya pembangunannya tidak berdampak dan waktunya sesuai dengan harapan masyarakat. Syukur-syukur bahkan bisa memberikan nilai plus buat masyarakat sekitarnya, begitu ya, betul. Nah, Ibu, apa tantangan terbesar dalam pelaksanaan proyek infrastruktur di tahun ini nih, Bu? Tahun 2026 ya. Alhamdulillah 2026 ini fokus dari pemerintah kota, di samping 20 proyek strategis yang saya sampaikan tadi, pemerintah kota juga fokus pada pengendalian banjir, sekaligus juga pengelolaan sampah multi-use 2026-2027 untuk PESEL. Maka insya Allah di tahun 2026 ini kita berupaya maksimal, meskipun kemarin sempat terjadi di Margorejo itu ya, ada salah satu contoh yang ada warga yang meninggal karena dampak dari pengerjaan proyek. Akhirnya 77 titik dari proyek di kota Surabaya kita hentikan selama 3 hari, dan kita minta pemerintah kota untuk memperbarui adendum terhadap seluruh kontraktor. Nah, hal-hal seperti itu menjadi antisipasi kuat dari pemerintah kota Surabaya supaya pembangunan infrastruktur ini betul-betul tidak berdampak negatif bagi warga kota Surabaya. K3M ya, kemarin kita kuatkan juga, dan sampai kita lakukan pemantauan secara langsung di lapangan bagi seluruh anggota Komisi C. Dan yang menjadi luar biasa adalah harapannya di tahun 2026 ini pemerintah kota Surabaya betul-betul tepat waktu. Karena apa? Dibandingkan dengan daerah-daerah lain, Surabaya ini sangat mandiri. Dari APBD 12,3 triliun, PAD kita, pendapatan murni dari pemerintah kota Surabaya itu 8,5. Kalau dari pemerintah kota, kabupaten yang lain, prosentase terbesarnya 70-80% itu dari dana transfer. Kita sebaliknya, pemerintah kota sangat mandiri karena PAD kita mencapai 8,5 triliun, sisanya baru transfer dan pembiayaan. Jadi kita patut bersyukur karena Surabaya ini mampu berdiri di atas kaki sendiri. Iya, luar biasa Bu Aning. Terakhir mungkin ada yang mau disampaikan untuk bola-bola khususnya di Surabaya. Ya, bagi warga kota Surabaya, insya Allah Surabaya akan menjadi kota kebanggaan kita semua. Surabaya akan menjadi kota yang sangat kita cintai karena pembangunan infrastruktur di kota Surabaya insya Allah sesuai dengan harapan masyarakat berdasarkan kebutuhan dan prioritas
dari warga Kota Surabaya. DPRD Kota Surabaya memastikan bahwa seluruh pembangunan di Kota Surabaya ini betul-betul sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dari warga Kota Surabaya. Mari kita bersama-sama untuk terus mengawal Surabaya dengan transportasi publik secara bertahap memenuhi harapan warga Kota Surabaya, integrasi dengan Surabaya Raya, Surabaya dengan pengelolaan sampah yang insya Allah betul-betul modern dan menjadi percontohan di seluruh kota, kabupaten di Indonesia. Semoga harapannya pengelolaan sampah ini juga bisa memberikan berkah bagi warga Kota Surabaya. Dan yang terakhir, pengendalian banjir di Kota Surabaya mampu secara bertahap memberikan solusi yang holistik bagi warga Kota Surabaya untuk Surabaya yang indah, nyaman, dan tentunya menjadi kebanggaan kita bersama. Baik, terima kasih Bu Aning Rahmawati sudah hadir di lobby kali ini. Semoga informasinya berkah buat kita semua. Baik, Bolo, itu tadi perbincangan kita di lobby dengan tema pembangunan infrastruktur Kota Surabaya 2026 dan flyover Taman Pelangi bersama dengan narasumber Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Ibu Aning Rahmawati. Sampai jumpa di lobby episode mendatang. Saya Ida Ami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.